Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Maharani S. dari Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang dengan NIM 09115802222030. Di sini kita sudah masuk ke materi keempat. Ya, langsung saja kita ke materinya. Ya, di video kali ini ada 4 poin dasar yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konsep dasar behaviorisme. Yang kedua, tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. Yang ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Ya, di poin pertama yaitu konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsi besar kaitannya dengan belajar. Omer Hamalik 2013 mengungkapkan bahwa aliran ini berangkat dari anggapan bahwa kesan dan ingatan sesungguhnya merupakan kegiatan organisme. Behaviorisme memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar hanya berdasarkan melatih refleks atau respon individu sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Ahli teori behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Suyono dan Haryanto 2014, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dan ada beberapa ciri yang bisa menunjukkan dari teori ini. Yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. Yang ketiga, bersifat mekanis. 4. Pengaruh masa lalu. 5. Mementingkan elemen-elemen kecil. 6. Mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul. 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan. 8. Menekankan kepada pengukuran. Meskipun demikian, behaviorisme tetap masih bisa diterima karena beberapa konsep yang dikembangkan terbukti berhasil dan menimbulkan dampak positif dalam belajar. Poin kedua yaitu tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. Yang pertama yaitu Eld Horndijk merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Horndijk merupakan seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika. Belajar menurut Horndijk merupakan pembentukan hubungan antara stimulus atau respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal yang terkait dengan alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul dari peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov menjadi Direktur Departemen Psikologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitiannya mengenai psikologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang psikologi or medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behaviorisme di Amerika pengkondisian klasik.
ditemukan secara kebetulan oleh Pavlov pada tahun 1990-an saat melakukan percobaan terhadap anjing untuk mempelajari air liur yang membantu proses pencernaan makanan. Ya, adapun poin ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, komunikasi bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang disusun berdasarkan pada teori. Yang kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan penguatan dari pendidik. 3. Teori behaviorisme dalam pembelajaran sedikit memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan. 4. Peserta didik dikendalikan oleh aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. 5. Tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Yang terakhir, keenam, evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon, pasif, dan keterampilan. Ya, poin terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelemahannya, pertama, teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. 3. Tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Namun, adapun kelebihannya, yang pertama, cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, dan olahraga. Yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan secara langsung, diberi hadiah atau pujian. 3. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. 4. Membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini ada penguatan dan hukuman bila dirasa perlu. 5. Materi yang diberikan sangat detail. Berakhirlah video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.